Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sahib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kadal fakru ayyakuna kufran," bahwa kefakiran itu sering mendekatkan kepada kekufuran. Ini menunjukkan bahwa keimanan dan ekonomi sangat erat hubungannya. Jika keimanan kita kuat, ekonomi kita kuat, ini tentu menjadi hamba Allah yang ideal. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah juga memerintahkan kita untuk zakat. Artinya ibadah ritual dengan ibadah sosial, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, hablum minallah dan hablum minannas itu harus seiring sejalan. Banyak di antara kita yang karena faktor kekurangan harta, faktor kemiskinan itu jatuh ke dalam kemurtadan. Berpindahnya iman, tergerusnya akidah kita diakibatkan karena banyak faktor ekonomi, sehingga mereka memaksa kemudian untuk berpindah ke lain akidah. Oleh karena itu penting sekali untuk menyeimbangkan keduanya, yaitu antara keimanan dan ekonomi, agar kehidupan kita itu sejahtera dunia dan akhirat. Dan tidak kita pungkiri bahwa banyak juga orang-orang yang hidupnya di bawah kemiskinan, akan tetapi keimanannya semakin kuat, semakin kokoh, semakin sabar, semakin tawakal, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi alangkah indahnya ketika ibadah ritual kita, ibadah mahdhah kita kepada Allah baik, juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosialnya kita baik. Oleh karena itu Linsa Islam itu hadir di tengah kita dalam rangka berupaya sekemampuan kita, meskipun dengan hal-hal yang kecil, agar bisa memperhatikan nasib mereka yang berada di bawah kemiskinan, agar mereka merasa diperhatikan lambat laun, kemudian mereka bisa merasakan bahwa kita hadir di tengah mereka. Dan kita juga berharap kepada saudara-saudara kita yang lebih mampu agar bisa berbuat lebih baik dari apa yang kita lakukan. Kita memiliki prinsip berbagilah kebaikan meskipun dengan sebutir kurma. Kalau sebutir kurma bisa kita berikan kepada mereka, saya yakin sahabat-sahabatku sekalian bisa berbuat lebih banyak dengan segudang permata untuk kebaikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang insya Allah selalu dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak guru-guru ngaji, orang-orang yang berjibaku dalam berjuang membela Islam, antara lain adalah guru-guru ngaji yang mereka meluangkan waktunya, meluangkan tenaga dan pikirannya
mengorbankan apa yang dimilikinya demi untuk berjuang dalam rangka membela agamanya Allah. Bahkan di antara mereka yang dulu tidak diperhatikan oleh orang-orang atau di masyarakat, bahkan guru-guru yang memberikan pendidikan pengajaran agama kurang begitu ada perhatian dari orang, karena dasar ikhlas atas dasar membela agama yang disebut sebagai warasatul anbiya, para pewarisnya Nabi yang meneruskan perjuangan Islam yang ditempuh para guru ngaji. Betul-betul sudah tidak lagi melihat nilai materi, bahkan yang ada sesuatu yang mereka miliki akan diberikan kepada anak-anak santrinya. Dan yang sering kita lihat dari ekonomi ukuran masyarakat umum mungkin sangat minim, tetapi yang kita perhatikan, kita melihat mereka begitu nyaman, mereka begitu bersahaja menghadapi kehidupan, meskipun dalam ukuran mata umum mungkin secara ukuran strata ekonominya itu rendah. Ini yang tidak habis pikir oleh kita, barangkali mungkin itu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjuang membela agama, yang menjadi prajurit-prajuritnya Allah, memberikan ilmu agama yang dia miliki meskipun sedikit, sebagaimana balighu anni walau ayatan, pasti Allah akan menjamin akan kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani dan rohani. Itu yang kemungkinan banyak di antara kita yang tidak memahami tentang itu, hanya melihat kenapa mereka dari kelas ekonomi dilihat secara umum itu rendah, tapi begitu asiknya menjalani kehidupan ini seakan kayak tanpa beban, meskipun sekali lagi dengan kelas ekonomi ukuran penglihatan masyarakat umum itu sangat rendah. Ini kunci-kunci rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berkhidmat dalam membela agama Allah. Allah janjikan siapa yang membela agama Allah, maka kepentingannya termasuk rezeki dan kehidupannya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari dari lensa hitam ini, insya Allah dengan perhatian kepada para guru ngaji takmir yang lepas dari perhatian masyarakat umum, insya Allah ke depan akan ikut memperhatikan, barangkali berbagi meskipun tidak banyak, tapi yang lebih penting adalah ada rasa perhatian dan semoga bermanfaat. Ini bisa menjadi perhatian bahwa di antara kita, di lingkungan kita barangkali mungkin ada orang-orang yang concern terhadap pembelaan agama, yang membangun agama, berkhidmat di dalam berjuang pada agamanya Allah dengan melalui apa yang dia miliki, guru-guru ngaji kampung, takmir masjid, mudah-mudahan mereka mengamalkan semuanya itu dengan ikhlas dan Allah meridhoi. Tentunya harapan terakhirnya adalah semoga membawa maslahah buat kita semua, termasuk maslahah kepada para guru ngaji, takmir masjid yang selalu ikhlas dalam menjalankan.
diartikan sebagai sebuah alat bantu untuk melihat. Hitam adalah warna yang terkadang terkesan gelap atau sesuatu yang terkesan negatif. Maka lensa hitam dengan warna merah pada tulisan hitam adalah sebuah wadah atau kelompok yang ingin membantu publik atau masyarakat luas agar dapat melihat sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai pelengkap atau berkesan negatif. Lensa hitam memiliki visi menjadi wadah edukasi keagamaan lintas golongan dari golongan yang terkecil sampai dengan masyarakat luas, dengan misi lensa hitam yaitu menghampiri dan memberikan edukasi dakwah kecil dengan cara berbagi kebaikan dan keluhan ataupun materi. Lensa hitam, Karena mereka bersama mereka kami ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.